Kifosis adalah kelainan di lengkungan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang bagian atas terlihat membulat atau bengkok tidak normal. Nah, pada kondisi orang normal, lengkungan di tulang belakang itu mencapai 25-45 derajat. Tetapi pada kondisi orang kifosis, itu bisa mencapai lebih dari 50 derajat. Dan itu bisa membuat tubuh menjadi membungkuk. Kifosis bisa terjadi pada anak remaja diakibatkan malformasi tulang belakang atau penjepitan tulang belakang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kondisi kifosis ini bisa dijumpai lebih sering pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Selanjutnya, berdasarkan penyebabnya, kifosis dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kifosis postural. Kifosis postural merupakan jenis kifosis yang paling umum terjadi pada remaja dan dapat diperbaiki dengan fisioterapi, serta jarang menimbulkan nyeri. Postural kifosis biasanya disebabkan oleh postur tubuh yang salah, misalnya posisi duduk seperti kebiasaan duduk membungkuk atau kursi yang digunakan lebih tinggi dibandingkan mejanya, atau meja yang terlalu rendah sehingga anak akan membungkukkan badannya saat menulis. Selain itu, membawa tas sekolah dengan terlalu berat. Yang kedua, kifosis Scheuermans. Kifosis ini terjadi ketika tulang belakang mengalami kelainan pada perkembangannya. Umumnya terjadi pada masa remaja dan lebih sering dialami oleh anak laki-laki. Yang ketiga, congenital kifosis atau kifosis bawaan. Kifosis jenis ini terjadi akibat kelainan perkembangan tulang belakang saat masih dalam kandungan. Isu remaja usia 16 tahun mengalami kifosis. Hal yang harus diperhatikan oleh fisioterapi, yang pertama, fisioterapi harus mencari tahu apakah hal tersebut disebabkan oleh faktor nature karena sudah sejak lahir atau nurture karena kesalahan dalam posisi duduk. Hal ini mengganggu tugas perkembangan pada remaja. Hal yang harus diperhatikan oleh fisioterapis yang kedua yaitu saat fisioterapis memberikan diagnosa harus dilakukan dengan sikap profesional dan etiket yang baik kepada remaja dengan cara pendekatan seperti teman karena psikososial pada remaja masih penuh gejolak agar tidak menimbulkan kesalahan dalam persepsi karena kesalahan persepsi itu mengakibatkan remaja emosi dan stres. Dengan proses pendekatan yang sesuai, maka anak tersebut akan timbul rasa motivasi untuk memperbaiki postur tubuh yang ideal dari kelainan tulang. Saja hal-hal penting yang dibahas dalam isu tadi. Yang pertama itu adalah nature. Nature itu adalah faktor pemberian dari Tuhan. Misalnya yaitu bentuk badan dan kapasitas berpikir. Lalu yang kedua itu adalah nurture. Nurture ini adalah faktor dari lingkungan. Misalnya ada gizi, stimulasi, atau kebutuhan oksigen. Lalu yang ketiga ada tugas perkembangan remaja. Di sini dimaksudnya adalah menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkan keadaan fisiknya itu secara efektif mungkin. Lalu yang keempat yaitu adalah sikap profesional dan etiket. Sikap profesional di sini dimaksudkan yaitu menggunakan fungsi profesinya dengan sebaik mungkin dengan melakukan pengembangan diri dan juga pendalaman ilmu, lalu memahami pertanggungjawabannya terhadap organisasi itu dengan baik. Lalu sikapnya itu apa saja, misalnya kecerdasan ataupun sehat dan sopan dalam penampilan. Lalu apa itu etiket? Etiket itu suatu tindakan yang mempengaruhi tentang sopan santun dalam keadaan kita dalam bergaul. Lalu yang kelima adalah emosi. Emosi itu adalah misalnya proses perubahan secara mental dan fisik yang melibatkan pengakuan, evaluasi, dan juga motivasi dan respon tubuh. Lalu yang keenam adalah persepsi. Yang dimaksud dengan persepsi itu adalah suatu proses di mana seseorang itu menerima informasi dan menafsirkannya melalui indera yang menjadikannya sesuatu yang bermakna. Gimana cara penanganan dan pencegahan kifosis? Pada kebanyakan pengidap kifosis tidak membutuhkan pengobatan dikarenakan hanya kesalahan postur tubuh. Walau begitu, pengidapnya harus memperbaiki postur tubuh melalui fisioterapi. Selain itu, pada kifosis dengan kelainan tulang belakang, pengobatannya tergantung dari faktor penyebabnya. Faktor tersebut adalah unsur usia, jenis kelamin, juga tingkat keparahan penyakit tersebut. Nah, penanganan kifosis lainnya yang mungkin dilakukan dokter untuk mengatasi kifosis yaitu dengan cara memberikan obat pereda nyeri dan osteoporosis. Selain itu, dokter juga akan memberikan saran pada pengidapnya untuk melakukan peragangan dengan rutin. Penanganan kifosis tergantung penyebabnya. Yang pertama ada anti nyeri, pengobatan osteoporosis, fisioterapi. Jika sarafnya menyempit, maka dokter akan menyarankan pembedahan. Untuk pencegahan kifosis yang disebabkan osteoporosis dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium dan vitamin D. Nah, jika cara penanganan dan pencegahan yang sudah saya sebutkan tadi tidak membuahkan hasil, maka harus berdiskusi kepada dokter atau ahli yang mengatasi kifosis tersebut. Sekian penjelasan dari saya.